nomor 21, di sini ada Ka dari HF sama Kb dari NH3. Terus yang ditanya pH larutan campurannya ya, garam dari kedua asam basa itu. Yang polaritasnya 0,1 molar. Nah, kita tahu NH4F itu dari NH4OH sama HF. HF asam lemah ya, ini kalau di golongan halogen gitu. Itu yang termasuk asam kok, cuman FCl BRI kan. Nah, yang F ini dia lemah, yang Cl BRI, Cl HBRI itu asam kuat. Ini basa lemah ya. Nah, kalau asam sama basa lemah berarti dia terhidrolisis total. Ini ada juga kan soalnya. Nah, terus kalau misalnya terhidrolisis total itu rumusnya seperti ini. Hapusnya akar KW kali KA dibagi KB. Kita tahu KW-nya 10 pangkat min 14. Terus ini KA-nya dari soal ya. Si HF, terus si KB-nya juga dari KBNH3 ini didapat 6 kali 10 pangkat min 7. pH-nya 7 min log 6. Oke. Nomor 22, sebanyak 200 ml H2SO 4,05 M direaksikan dengan 600 ml NH3 0,025. Nah, terus KBNH3 ini. Ini kita buat reaksinya, yang mula reaksi dan sisa. Asam tambah basa dia menghasilkan garam. Jangan lupa disamain buat koefisiennya ini. Kita tahu yang ini didapat dari 200 ml dikali 0,05 molar. Jadinya 10 mmol. Terus yang 20 ml 800 kali 0,025 molar. Dapat 20 mmol. Nah, di sini yang paling kecil kan 10 ya. Kita berarti ini 10 mmol. Terus ini karena ini koefisiennya 2 berarti 10 dikali 2 jadi 20 mmol. Terus ini koefisiennya 1 berarti sini 10 mmol. Ini habis, sisa garam saja. Nah, kalau sisa garam saja, rumusnya kayak yang tadi, yang kita pakai akar KW per KB kali garam. Nah, di sini kita tahu KW 10 pangkat min 14, KB-nya diketahui di soal ini. Terus untuk garamnya jangan lupa dikali 2 ini ya. Nah, garamnya itu kita dapat karena di sini 10 mmol dan total volumenya kan 800 sama 200 ya. Di total jadi 1000 ml. Ini kan pakai rumus yang molar sama dengan ya dibagi volume. Nah, jadi 10 mmol dibagi 1000 ml, jadi 10 pangkat min 2. Ya, 10 pangkat min 2. Terus didapat akar 10 pangkat min 11. Terus sama dengan 10 pangkat min 5,5. Berarti pH-nya 5,5. Sebentar ya, Azan.
Oke, lanjut. Untuk soal nomor 23, di sini ada 100 mili HCl 0,1 ditambah dengan 100 mili 40,1. Kb-nya ini. Ditanya perubahan pH larutan. Nah, berarti kita tahu buat pH awalnya di sini HCl 0,1 ya. Untuk pH ini tidak berpengaruh volumenya, berarti kita tahu pH awal H plus HCl itu 0,1. Ingat ya rumusnya, untuk H plus asam kuat itu A dikali F. A-nya ini hanya 1, berarti dia 1 A-nya, terus M-nya 0,1. Berarti 0,1. Dan pH-nya 1. Terus kita tahu ditambah ini basa lemah ya. Kita buat gini juga. Ini HCl 100 dikali 0,1, 10 mmol. Terus ini 100 dikali 0,1 juga 10 mmol. Ini setara, 10. Berarti juga 10, ini 10. Ini habis semua. Yang ini sisa 10 dan sisa garam. Ingat, buat garam rumusnya ini ya. Dan untuk garamnya tadi kan 10 mmol dibagi total volume totalnya 200 ya, 100 ditambah 100, ketemu 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, H plusnya kan akar KW per KP kali garam. Nah, KW 10 pangkat min 14, KP-nya diketahui di soal 10 pangkat min 5, garamnya didapat dari ini tadi 5 kali 10 pangkat min 2. Mesti dapat 10 pangkat min 5,5 dikali akar 5. Nah, di sini pH-nya itu seharusnya 5,5 min log akar 5, tapi di soalnya nggak ada. Tapi ini kalau untuk di kalkulator, 5,5 min log akar 5 itu nilainya sekitar 5,15 bla bla bla. Dan untuk yang 6 min log 7 ini nilainya 5,15 bla bla bla. Hanya beda belakang, angka belakang setelah desimal 5 ini ya. Jadi bisa disamakan dengan yang B ini. Oke. Lanjut untuk nomor 24. Di sini ada yang ditanya KSP larutan garam Turner dengan kelarutan X2. Nah, garam Turner. Garam Turner itu dia punya 3 unsur. Contohnya kayak PbCl2 ya. Dia punya 1 Pp dan 2 Cl. Ini kalau diurai jadi Pp2 plus sama 2 Cl min. Nah, ini ya, ini sama aja kayak S ya. Nah, kalau ini S, ini kan ada 2-nya berarti 2S. Terus KSP-nya berarti S kali 2S. Dan lupa karena ada 2-nya di pangkat 2 gitu. Jadi di sini kalau dikali jadi 4S pangkat 3. Jawabannya yang itu. Oke, nomor 25. Di sini diketahui KSP G2CrO4, terus yang ditanya kelarutannya. Kelarutan kan S ya. Tapi dilihat di sini satuannya tuh mg. Bukan mol. Biasanya kan mol per L gitu. Nah, untuk satuan S ini ya, yang mol per L biasanya. Per liter. Kita urai ya, Ag2CrO4 jadi 2Ag plus ditambah Cr2O min. Di sini 2S berarti yang di sini 1 aja berarti cuma S, terus 2S pangkat 2 kali S dapat 4S pangkat 3. Nah, ini sudah diketahui sebesar 4 kali 10 pangkat min 12. Berarti kita kalau nyari S-nya 4 coret, jadi S pangkat 3 sama dengan 10 pangkat min 12. Berarti S-nya sama dengan 10 pangkat min 4. 4 molar ya, satuannya kan molar, itu sama dengan mol per liter. Nah, ini karena yang di sini diminta mg, jadi ini kita ubah jadi mg miligram. Nah, kita tahu rumusnya
N sama dengan M per mr. Ini 10,4 mol sama dengan masanya yang kita cari per mr. mr-nya diketahui 332. Nah, berarti M-nya sama dengan 10,4 mol dikali 332 gram per mol. Ingat ya, satuannya mr itu gram per mol. Jadi ini kan dicoret ya molnya. Jadi sama dengan 332 kali 10,4 gram. Itu sama dengan 33,2 miligram. Oke, lanjut nomor 26. Di sini ada garam PbCl2. Yang ditanya, dia bakal punya kelarutan paling kecil itu di larutan yang mana? Nah, kuncinya adalah ion yang senama itu memperkecil kelarutan. Jadi PbCl2 di sini kan kalau dipecah jadi Pb2+ tambah 2Cl nih. Nah, di sini dari pilihan ini kan Cl-nya sama ya, pada punya Cl semua. Berarti kita cari di sini mana yang Cl-nya tuh banyak gitu. Nah, kita pecah. Misalnya yang A, HCl jadi H+ ditambah Cl-. 0,1 ini juga koefisiennya 1 semua satu. Jadi ini sama aja berarti 0,1, Cl-nya juga 0,1. Molar ya. Nah, terus NaCl sama juga sama kayak HCl, penjabarannya 0,1, Cl-nya 0,1. Terus untuk CaCl2 dia ada 2 Cl-, berarti kalau ini 0,1 dan 0,1 berarti ini 0,2 karena koefisiennya 2. BaCl2 juga sama kayak CaCl2, dia Cl-nya 0,2. Terus untuk yang E ini ada AlCl3, kalau dipecah jadi Al3+ sama 3Cl-. Ini 0,1, 0,1, ini 0,3. Berarti yang paling banyak yang E ini ya. Cl-nya semakin banyak. Jadi PbCl2 itu akan semakin sulit larut karena dia semakin jenuh banget Cl-nya. Jadi susah buat larut. Nomor 27 diketahui hasil kali kelarutan KSPAGCl itu 10. Terus yang ditanya kelarutan AgCl ini satuannya tetap biasa mol per liter dalam 1 liter larutan KCl 1 molar ya. Nah, kita pecah dulu dari si KCl-nya ini. Si KCl-nya ini kan 0,01 molar ya. Berarti kalau dipecahkan jadi K+ sama Cl-, K+-nya juga 0,01, Cl-nya 0,01. Terus yang AgCl kita juga lihat jadi Ag+ sama Cl-. Kalau ini S, ini juga koefisiennya 1, berarti ini juga S. Untuk KSP AgCl plus KSP-nya AgCl, ini kan dia AgCl, Ag+ kali Cl-, konsentrasinya Ag+ sama Cl-. Konsentrasinya si Ag+ kan kita belum tahu ya, dia masih S. KSP-nya kita udah tahu di soal 10. Nah, si konsentrasi Cl- ini didapat dari si KCl 0,01. Berarti S-nya itu sama dengan 10 pangkat minus 10 dibagi 0,01. Hasilnya 0, hasilnya 10 pangkat min 8. Oke. Lanjut nomor 28. Ketahui pada suhu tertentu BaF2 ini larut dalam air murni.
GM ini jadi 1 liter larutan jenuh. Yang ditanya hasil kali larutan alias KSP. Nah, terus yang tanya ya pada suhu yang sama. Nah, kita tahu untuk ini si kelarutan rumusnya massa dibagi M kali V volume. Nah, masanya ini tadi 0,350 gram. Terus MR-nya juga diketahui 175 gram per mol. Terus volumenya itu 1 liter ya. Itu ketemu 2 kali 10⁻³ molar. Terus BaF2 itu kan dari Ba12 tambah 2F minus. Ini kita tahu KSP-nya kalau kayak gini kan berarti 4S3. 4S pangkat 3. Nah, terus untuk KSP-nya berarti 4, S-nya kita dapat tadi 2 kali 10⁻³ masukin di sini. Jangan lupa dipangkat 3. Ketemu 3,2 dikali 10⁻². Oke, nomor 29 ya. Ini diketahui KSP XOH2 itu segini, terus yang ditanya pH. Nah, ini kita pecah seperti biasa, jadi X4 plus tambah 2 OH min, di sini S, di sini 2S. KSP-nya berarti 4S pangkat 3. Nah, terus kita dapat di sini, karena diketahui KSP ya, KSP-nya 5 kali 10⁻⁻16. Pokoknya kita cari S-nya itu berapa. S-nya berapa? Kita akan nyari ini ya, nyari pH itu berarti tadi si OH min ini, si U2S. 2S itu berapa ini ya. Nah, kita cari S-nya dulu. Ya, ini bisa ini ditulis jadi 500 kali 10⁻⁻18. Berarti kita cari S-nya itu, kalau 4 kali S pangkat 3 berarti akar pangkat 3 KSP, ini KSP-nya ya. KSP dibagi 4. Nah, didapat akar pangkat 3 125 kali 10⁻⁻16. Nah, sama dengan 5 kali 10⁻⁻6. Oh, ini 18. Pangkat min 18. Nah, terus ini udah dapat ya, S-nya udah dapat. Terus kita tadi nyari ini 2S, berarti OH min sama dengan 2S. 2 dikali 5 kali 10⁻⁻6 tadi, ketemu 10⁻⁻5, berarti POH-nya 5. Si pH berarti 14 min 5 sama dengan 9. Oke. Lanjut nomor 30, di sini ada ini ya, senyawa MOH3, dia punya pH 9, yang ditanya KSP. Sama kayak tadi ya, cuman dibalik. Nah, di sini pH-nya 9, berarti POH-nya itu 14 kurangnya 9, karena di sini basah ya, pakainya OH gitu, pakainya konsentrasi OH min. 14 min 9, berarti 5. Konsentrasi OH min-nya itu 10⁻⁻5, dari sini ya. Nah, terus kita jabarin yang MOH3 ini, jadi M3 plus tambah 3 OH min. Kita tahu ini S, ini 3S. KSP-nya berarti S kali 3S pangkat 3. Sama dengan 27S pangkat 4. Nah, di sini kan kita udah tahu tuh OH min-nya itu 10⁻⁻5. Nah, OH min yang di sini kan dia sama dengan 3S ya. Itu sama dengan 10⁻⁵. Nah, berarti S-nya itu 10⁻⁵ dibagi 3. Nah, dimasukin ke sini tadi buat S-nya. S-nya kan segini.
masukin ke sini. Jadi KSP 27 kali S pangkat 4, kemudian 27 dikali 10 pangkat 5 per 3 dipangkat 4. Ketemu 3,33 kali 10 pangkat min 20 sama dengan 3,3 dikali 10 pangkat min 21. Jawabannya yang A.